Ini adalah adegan natural bahasa tubuh dari Kueni. Tampak Kueni ada rasa khawatir dan penuh rasa cemburu ke Harris Kui. Mengapa? Karena saat itu, Harris habis PK dengan Jenny. Siapa Jenny itu? Dia adalah gadis cantik berkulit hitam dari Afrika. Ternyata Kueni ngintip untuk memantau kegiatan Harris Kui. Kamu insecure sama dia? Kenapa sih? Jenny mana? Jenny mana? Who? Jenny? Jenny? I don't know. Who is that? Who is that? Why? Nah, aku live, tapi aku tahu kamu bikin siapa ya? Udah bohong ya? Hah? I don't know. Kueni menjadikan TikTok sebagai sarana keluh kesan, dan Kueni tahu bahwa Harris Kui selalu mengikuti apa yang dia tuturkan, walau siarannya tidak langsung. Paling tidak, pesan hatinya bisa sampai, walau jarak Vietnam Indonesia itu menyeberangi lautan lepas. Tapi cuma satu orang cinta banget. Inilah Udin. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang film Harris Kui yang saat ini akan melanjutkan ngedit video part 6, di mana perjalanan beliau ke Vietnam yang kemarin dihentikan sementara gara-garanya katanya Kueni tidak mengizinkan. Terjadilah pro dan kontra di antara netizen. Apa pro dan kontranya? Dari orang mana? Ada yang mengatakan Kueni protes. Dengan curhatan Kueni di TikTok tentang Harris Kui, netizen semakin penasaran tentang video lanjutannya di part 6. Itulah pandainya Harris Kui memanat Kueni belakangan tampil PK bersama. Di dalamnya bicara informasi edit video tentang perjalanan di Vietnam. Apakah wangi domba dan tukar kado masih tetap ditayangkan? Nih saya lagi pakai ini katanya, dengan topi yang dipakaikan karena habis syuting katanya. Dia bilang begitu. Loh, kok syuting? Berarti peristiwa-peristiwa yang ada di Vietnam itu dikemas sedemikian rupa, kemudian ada syuting yang ada di Bandung, seolah-olah suasananya suasana di Vietnam. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana. Seperti salah satu contoh ini berada di Islamic Center Kota Bekasi nih. Orang kan tidak tahu kalau ini ada di Islamic Center, sebab di sini ada pohon rambutan, di sini ada gubuk. Ini gubuk ini berada di belakang jalan layang ya, biar kelihatan ya. Nah, ini kan tuh ada jalan layang mobil ya kan. Salah satu contohnya. Ada kemungkinan yang namanya Harris Kui itu kenapa sih dihentikan? Ketika netizen sedang demam film karya Harris Kui saat kunjungan di Vietnam, dihentikan penayangannya karena masyarakat sedang sibuk pemilu presiden. Kini juga sedang fokus ke sidang MK, tampaknya Harris sedang menunggu waktu yang tepat. Itulah hebatnya YouTuber berkelas dunia. Semua selalu dalam perhitungan. Kayaknya mempergunakan perpolitikan seperti film Hollywood. Waktu tahun 2012 di situ mengeluarkan film Kiamat tahun 2012, maka MUI, bukan MUI pusat, kalau nggak salah di daerah Jawa itu cabang-cabang MUI ada yang mengharamkan. Gara-gara diharamkan itu, akhirnya banyak yang namanya Nahdlatul Ulama itu kan paling banyak dibanding dengan anggota Muhammadiyah. Kebijakan ya kan? Nahdlatul Ulama itu kadang membuat rasa penasaran masyarakat. Seperti drama monolog Kueni berikut ini. Netizen banyak yang terharu. Udah 2 tahun saya ya ada, tapi Udin sekarang di mana?
Teng 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 teng. Ah, telepon Udin. Udin. Apa tuh? Asap man. What the hell? What the Kamu ngomong. Kamu ditunggu saja pulang. Sekolah pulang. Tapi sekarang kamu nikahlah. Sekarang kamu nikahlah. Tapi nikah hari ini loh. Hari ini nikah sama Jenny. Anjay, nikah sama Jenny. Oh my god, what the hell man? What the hell man? Masyarakat itu lebih dekat dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa? I'm fine. Budaya daerah itu tidak dimatikan seperti budaya 7 harian. Kalau orang yang meninggal itu kan 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari itu ada doa setiap malam, kemudian ada pengajian sampai khatam Al-Quran, membaca Yasin di kuburan, membakar kemenyan, tapi bacaannya surat-surat. Itu di Muhammadiyah ada, tetapi kalau di Nahdlatul Ulama itu ada, tapi kalau di Muhammadiyah kan tidak begitu. Tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, ya tidak dilaksanakan juga di Muhammadiyah. Tapi kalau di Nahdlatul Ulama, karena MUI, bagian-bagian kelompok MUI itu mengatakan haram menonton film 2012 karena apa? Yang namanya kiamat itu kan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ramalan kiamat tahun 2012 itu heboh. Kalau saja MUI tidak mengharamkan menonton film tersebut, mungkin tidak booming. Kembali ke film Harris Coy. Harris Coy mengisukan bahwa film tentang Vietnam dihentikan, tidak dilanjutkan karena tidak mendapatkan restu dari Queenie. Seperti di konten sebelumnya, ini adalah trik untuk pemasaran film, mempergunakan pola-pola film Hollywood yang tadi sudah kita jelaskan. Dan kini Harris sudah mendapatkan restu untuk menayangkan film lanjutannya, edisi perjalanan Harris di Vietnam bersama Queenie. Tentu saja ini adalah film yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Harris Coy itu mempergunakan pola-pola seperti itu. Terjadi pertengkaran antara Queenie dengan Harris. Queenie nangis-nangis sehingga melibatkan emosi netizen. Ya sabar, Queenie, yang namanya juga cinta jarak jauh ya seperti itu, begitu. Sampai-sampai Papa Klinik dari Yogyakarta, dia khusus memberi saran kepada Queenie. Salah satu contoh kan, makanya semua penonton itu fokus karena Queenie nangis terseduh-seduh. Sampai-sampai dia bikin konten bercerita bahwa saya sudah capek, saya sudah lelah, no good, katanya hubungannya dengan Harris hanya sekedar bestie tapi no good dan lain sebagainya, ya kan? Nah, setelah itu barulah diumumkan akan tayang video nomor sekian 4 sekian gitu kan, tentang perjalanan Harris Coy dengan Queenie. Makanya ketika tayang videonya langsung dapat peringkat 1 di YouTube. Nah, kemudian berikutnya lagi Queenie di konten TikToknya itu bermain sandiwara. Bermain sandiwara apa? Tampaknya Queen berada dalam kendali Harris Coy dalam beberapa konten di TikToknya, sehingga video di YouTube terendosi. Alasannya tidak mendapatkan izin dari Queenie. Inilah berita baik dari Queenie yang mengizinkan Harris Coy melanjutkan film perjalanan mereka di Vietnam, edisi ke-6.
Queenie mengatakan gak apa-apa untuk melanjutkan edit film perjalanan di Vietnam edisi ke-6. Maka Harris melakukan PK dengan Queenie dengan topik makan sahur. Queenie diduga akan marah karena Harris PK dulu dengan wanita cantik dari benua lain. Ternyata Queenie memantau PK Harris Kui itu. Makanya langsung memanggil Queenie di TikTok. Tapi Queenie tidak mau muncul. Hanya ada suaranya saja dan membahas tentang PK Harris dengan wanita. Dan ternyata Queenie memaafkannya Harris Kui. Dia tidak cemburu asal Harris bahagia saja. Netizen pun sangat mengapresiasinya, kedewasaan Queenie saat ini, dan Queenie banyak mendapat pujian di ruang komentar. Inilah kehebatan manajemen film yang dikuasai Harris Kui, manajemen pemasaran kelas dunia. Mereka kompak berdua. Apakah film ini juga populer di Vietnam? Dan sekarang, persis pada saat Harris Kui subuh-subuh kemarin mempergunakan baju yang warnanya seperti ini, sama kurang lebih seperti itu. Sambil makan sahur, dia bercerita dan mengambil topi kemudian dipakai. Dia mengatakan, maaf, tadi saya sudah mengedit video tentang Vietnam. Itu sebenarnya trik pasar supaya netizen tahu. Jadi yang namanya Queenie dengan Harris itu pasangan yang ideal. Aku make video about you. Yeah. Yes, I record nih, this. Nah, like this. Ingat ya, ini tadi aku habis recording. Aku lagi record bikin video tentang Vietnam. Jadi, ya.